Minuman itu pun diminum oleh para personel dan juga kru-krunya. Dan mereka diberikan sebuah table. Setiap kali mereka jeda dari manggung, mereka akan menuju table itu dan meneguk minuman beralkohol tersebut. Minuman pertama yang mereka minum adalah Bacardi. Dan mereka tidak meminum Bacardi itu secara murni, tetapi dicampurkan dengan minuman jus. Yo geng! Tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sebelumnya selamat tahun baru buat teman-teman semua. Sekarang kita udah memasuki tahun 2024 ya. Semoga tahun ini adalah tahun keberuntungan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus nih, geng. Ini kebetulan beberapa minggu yang lalu gue udah sempat ngebahas persoalan minuman oplosan alias miras oplosan. Nah, di dalam kasus yang gue bahas itu, gue langsung mendatangi seorang korban dari miras oplosan hasil racikan temannya yang mana dia akhirnya buta gara-gara meminum minuman tersebut. Baru-baru ini ternyata viral sebuah kasus yang berhubungan dengan miras lagi. Ini merupakan sebuah kasus yang melibatkan 3 orang personil band. Yang gilanya adalah kejadian ini bukan soal miras oplosan abal-abal atau miras oplosan yang dijual oleh tukang-tukang ilegal gitu. Tapi mereka meminum miras atau minuman keras langsung dari sebuah bar yang ada di hotel di daerah Surabaya. Kok bisa nih tempat resmi kayak gitu, tempat besar ya kan, bar hotel gitu, yang otomatis sudah mengantongi izin untuk beroperasi, bisa-bisanya menjual minuman yang membuat orang tewas. Gimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke kronologinya. Kasus ini dialami oleh anggota band atau personil dari sebuah band yang bernama Ogi and Friends. Mereka ini memiliki 7 orang personil yang terdiri dari 1 orang perempuan dan 6 orang laki-laki. Band mereka ini sudah sering mengisi acara seperti acara gathering, terus juga wedding, pernikahan, acara cafe, dan lain-lain. Di dalam kejadian ini, tepat di tanggal 22 Desember tahun 2023, band Ogi and Friends ini dapat job di sebuah bar yang bernama Crash Lounge Bar yang berada di Fasa Hotel Surabaya. Mungkin teman-teman yang dari Surabaya tahu lokasi hotel ini, boleh sharing di kolom komentar. Nah, kabarnya mereka ini datang bersama asisten serta 2 orang sound engineering, dan band ini perform mulai dari jam 8 malam sampai dengan jam 12 malam. Lalu seperti biasa, kalau misalkan ada musisi, ada DJ gitu ya, grup band yang perform di bar begitu, mereka akan mendapatkan riders atau komplimen yang biasanya berupa minuman. Nah, di dalam kasus ini, band tersebut mendapatkan 2 botol minuman dengan kadar alkohol yang mencapai 40%. 2 minuman tersebut bermerek Sky Vodka dan Bacardi. Lalu kedua minuman itu disajikan ke dalam beberapa pitcher bir kecil untuk disajikan kepada para personel. Menurut pengakuan dari personel band yang lain, dikatakan biasanya band Ogi and Friends ini hanya meminta air putih dan cappuccino. Entah mengapa di malam itu ada salah satu personel mereka justru meminta minuman spirit, dalam artian ya meminta minuman yang asik-asik lah. Nah, akhirnya diberikanlah komplimen oleh bar tersebut berupa minuman beralkohol yang 2 merek tadi. Lalu setelah itu, minuman itu pun diminum oleh para personel dan juga kru-krunya. Dan mereka diberikan sebuah table. Setiap kali mereka jeda dari manggung, mereka akan menuju table itu dan meneguk minuman beralkohol tersebut. Minuman pertama yang mereka minum adalah Bacardi. Dan mereka tidak meminum Bacardi itu secara murni, tetapi dicampurkan dengan minuman jus bermerek Diamond rasa cranberry. Baru setelah itu mereka lanjutkan meminum Sky Vodka. Nah, Sky Vodka ini juga dicampur dengan jus Diamond rasa cranberry
Berry tadi. Menurut pengakuan beberapa saksi di sana, personel band ini justru tidak memilih satu minuman aja untuk diminum oleh satu orang, tetapi mereka justru berganti-ganti minumannya. Misalkan mereka manggung dulu, terus jeda minum Bacardi, terus manggung lagi, jeda lagi, baru minum Sky Vodka. Jadi bisa dikatakan minuman yang mereka konsumsi itu bercampur aduk di dalam tubuh mereka. Dan hal itu mereka lakukan mulai dari jam 8 sampai dengan jam 23.30 tanpa henti. Jadilah tiba-tiba nih selesai mereka manggung tepat di jam 12:30 dini hari. Salah satu personel yang bernama Reza Gulam, dia ini adalah pemain saksofon. Tiba-tiba dia tumbang alias kemabokan. Dan di dalam hal ini tumbangnya itu benar-benar tumbang sampai-sampai dia harus dibopong menggunakan kursi roda. Di saat itu seperti orang-orang yang sedang party pada umumnya, mereka hanya menertawakan si Reza Gulam ini karena dianggap cupu ya kan, tidak kuat meminum minuman keras tersebut. Nah lalu posisinya Reza Gulam ini sudah tidak sadarkan diri. Jadi bukan kayak orang mabuk biasa, benar-benar udah hilang, udah pingsan gitu. Dan mereka pun satu persatu beranjak meninggalkan bar tersebut. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan kondisi salah satu teman mereka sudah tumbang. Beberapa di antara mereka itu masih sadar, tidak terlalu mabuk, dan mereka berinisiatif untuk mengantarkan si Reza ini ke rumahnya. Ternyata sesampainya di rumahnya Reza, rumahnya itu kosong, sehingga mereka kebingungan karena nggak ada yang bisa bukain pintu. Rezanya juga belum kunjung sadar. Akhirnya si Reza ini dibawa menginap ke rumah salah satu temannya. Nah lalu setelah itu semuanya selesai. Mereka pun bubar. Singkat cerita, Reza ini baru terbangun atau sadar itu di hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023. Nah, di dalam kondisi ini sebenarnya kondisi Reza itu sudah sangat lemah. Nah, di saat itu dia sempat menghubungi keluarganya, memberitahukan kondisi dia dan dia berada di rumah temannya. Nah, lalu Reza ini kembali beristirahat dan baru tersadar lagi di tanggal 24, yaitu keesokan harinya lagi, hari Minggu. Dan di saat itu kondisinya benar-benar memprihatinkan. Nah di saat itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit RSI Wonokromo, Surabaya. Dan di rumah sakit tersebut Reza ini ditangani selama 2 jam lamanya. Tapi yang mengagetkannya adalah dia malah meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Semua orang merasa kebingungan, geng. Kok bisa nih orang tiba-tiba meninggal dunia? Dia sebelum-sebelumnya ya nggak sakit, dia sehat-sehat aja, bahkan dia baru manggung. Nah satu-satunya trigger yang membuat kondisi dia jadi menurun adalah minum di bar tempat dia manggung tersebut. Nah namun kenapa hanya Reza yang mengalami hal buruk kayak gini? Bagaimana dengan personil lain? Nah hal itulah yang menjadi patokan personil lain awalnya tidak mau membesarkan permasalahan ini. Nah tetapi geng, tiba-tiba salah satu personil yang lain lagi itu ikut tumbang juga, yaitu salah satu personil yang bernama William Adolf Revely atau sering dipanggil Revely. Di dalam kejadian tersebut, dia ini pulang sendiri menggunakan sepeda motor ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Revely ini disambut oleh sang istri yang bernama Yiska Yulia. Yiska yang melihat kondisi suaminya yang mabuk berat merasa kaget karena selama ini dia belum pernah melihat suaminya sampai segitunya, geng. Menurut istrinya, Revely ini memang seorang peminum. Dia suka minum alkohol, tetapi dia tahu batas. Dia tidak akan memaksakan sesuatu yang melebihi kontrol tubuhnya. Namun kali ini Revely terlihat sangat berbeda dan istrinya sampai kaget kok bisa suaminya kayak gini. Sama seperti Reza, Revely ini baru terbangun di tanggal 23 Desember tahun 2023. Ketika dia bangun, Revely mengeluh kalau tubuhnya terasa aneh. Di saat itu dia merasakan lemas dan hanya ingin berbaring, tidur, istirahat. Namun sayangnya, di hari itu dia sudah ada job atau pekerjaan yang mengharuskan dia datang ke lokasi. Nah, di saat itu dia akhirnya mau tidak mau memaksakan diri untuk mengambil pekerjaan tersebut. Nah, dari kabarnya, pekerjaan tersebut adalah manggung di acara pernikahan dan dimulai pada jam 12 siang lalu baru selesai antara pukul 5 sampai dengan pukul 7 malam. Di saat itu selesai dari kerjaannya, Revely ini langsung pulang menuju rumah dan kondisinya semakin memburuk. Nah, sesampainya di rumah dia sempat muntah-muntah dan mengeluh kalau tubuhnya sangat kesakitan.
Karena kondisinya yang semakin memburuk, akhirnya Refli ini langsung dibawa ke rumah sakit Adi Husada oleh istrinya Yiska pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 tepat jam 6.30 pagi. Nah, hari tersebut adalah hari yang sama ketika si Reza juga dirawat dan akhirnya meninggal dunia. Nah, namun di saat itu istrinya Refli belum mengetahui kalau salah satu personil lain, sahabat dari suaminya, sudah meninggal dunia yang diakibatkan hal yang sama, yaitu setelah minum minuman keras bersama sang suami. Saat Refli ini dirawat, keluarganya, istrinya itu tidak terfikir kalau kondisi Refli ini benar-benar kritis. Karena menurut istrinya, suaminya ini masih bisa kerja, terus juga tidak ada riwayat penyakit yang aneh-aneh. Jadi dia tidak terfikir kalau suaminya ini dalam kondisi yang sedang sangat kritis. Hingga pada akhirnya nih geng, setelah 3 jam dirawat, Refli pun menghembuskan nafas terakhir alias meninggal dunia. Keluarga pun di saat itu histeris, keluarganya kaget, istrinya sampai menangis dan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan sang suami. Ternyata setelah melalui pemeriksaan dokter, pihak dokter pun mengatakan terdapat kandungan leukosit atau sel darah putih yang cukup tinggi di tubuh Refli. Setelah kejadian tersebut, entah bagaimana ceritanya, apakah masing-masing dari mereka tidak saling berkabar, tapi yang jelas kalau misalkan anak band itu, mereka itu ambil job itu nggak cuma dengan bandnya, bisa aja dia jadi additional player dengan band-band yang lain. Makanya setelah mereka manggung bareng di bar tersebut, masing-masing dari mereka punya kegiatan lain dan tidak saling berkabar kemungkinan besar. Nah, di sisi lain, masing-masing dari mereka ternyata mengalami sakit parah setelah mereka manggung dari bar tersebut. Yang mungkin antara satu sama lain sibuk mengurusi dirinya sendiri karena sudah kesakitan. Maka di saat 2 orang personil sudah meninggal dunia, yaitu Reza dan juga Refli, personil-personil yang lain itu sedang sibuk mengurusi diri mereka sendiri karena mereka pun sama-sama drop. Nah, namun setelah meninggalnya Reza dan Refli, kabar duka pun mulai menyebar. Dan di saat itu ternyata penderitaan dari personil yang lain pun berlanjut. Yang mana sang vokalis yang bernama Mitra Ohelo dan juga salah satu sound engineer yang bernama Indro Purnomo secara tiba-tiba ngedrop, jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebenarnya mereka juga sama, sudah merasakan sakit di tubuhnya itu sedari pulang manggung di bar tersebut. Tetapi mungkin karena daya tahan tubuhnya jauh lebih kuat daripada Reza dan Refli, atau mungkin memang mereka hanya meminum sedikit, jadinya mereka itu sempat bertahan beberapa hari, namun akhirnya tumbang juga. Menurut keterangan istri dari engineer yang namanya Indro tadi, nah istrinya itu bernama Fatmawati, dia mengatakan kondisi kesehatan Indro terus menurun dalam kurun waktu 3 hari yang mengharuskan dia melarikan suaminya ini ke rumah sakit Dr. Sutomo. Masih menurut keterangan sang istri, dikatakan suaminya itu sedari pulang ketika manggung di bar itu memang kondisinya sudah memprihatinkan. Dia seperti orang demam, tetapi suaminya ini mengaku kalau dia mabuk, dia habis minum banyak miras. Nah, namun di saat itu anehnya adalah suaminya ini sampai tidur selama 30 jam. Hanya 1-2 kali terbangun dan itu juga untuk makan atau ke kamar mandi. Tetapi kondisinya memang sudah sangat lemah dan bahkan kantong matanya itu berubah menjadi hitam atau lebam. Nah, lalu geng, setelah dibawa ke rumah sakit, Indro ini dinyatakan harus melakukan cuci darah karena tingginya kandungan etanol di dalam tubuhnya. Memang kalau kita berbicara tentang minuman beralkohol, etanol adalah salah satu unsur yang wajib atau yang selalu ada di dalam minuman keras. Dan yang sangat menyedihkannya adalah Indro ini harus dirawat intensif di rumah sakit. Dan setelah 3 hari menjalani perawatan, Indro akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Nah, sementara sang vokalis itu masih dirawat di rumah sakit. Dan beberapa dari personil yang lain itu juga jatuh sakit, tetapi tidak separah dengan 3 korban yang meninggal dunia ini, geng.
Dari kasus ini, ketiga korban itu sama-sama jatuh sakit setelah meminum alkohol di Crash Lounge Bar dan dicurigai kemungkinan minuman yang mereka konsumsi tersebut itu mengandung zat yang berbahaya. Nah, di saat itulah istri dari Refli, yaitu Yiska Yulia, langsung melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya dan akhirnya kasus ini akan ditangani secara hukum. Untuk awal penyelidikan, pihak kepolisian melakukan otopsi pada ketiga jenazah korban, yaitu Reza, Refli, dan juga Indro. Lalu, pihak kepolisian juga menginterogasi 5 orang dari pihak bar tersebut, yaitu pihak bartendernya dan juga pengelola hotel. Nah, serta tidak terlepas juga teman-teman personil band yang berhasil selamat itu juga menjadi saksi. Di dalam interogasi tersebut, pihak kepolisian tidak banyak mendapatkan petunjuk, tetapi pihak kepolisian langsung mengamankan sisa minuman yang dikonsumsi oleh 3 korban yang meninggal dunia dan menghentikan sementara kegiatan operasional dari bar yang ada di hotel tersebut. Lalu, pihak kepolisian mencoba untuk berkoordinasi dengan keluarga dari para korban. Pihak kepolisian meminta izin untuk melakukan otopsi. Tetapi, salah satu dari istri korban, yaitu Fatmawati, istrinya Indro, itu menolak untuk dilakukan otopsi karena menurut dia, apa yang terjadi dengan suaminya ini ya sudah takdirnya. Dan dia merasa kasihan kalau jenazah suaminya itu akan dibelah-belah, akan dibuka-buka gitu ya, untuk keperluan pemeriksaan. Nah, namun setelah dibujuk, diberikan pengertian, akhirnya istri Indro, yaitu Fatmawati, mengizinkan pihak kepolisian melakukan otopsi demi kepentingan penyelidikan. Sejauh berita ini beredar ya geng ya, gue tuh hanya menemukan informasi mengenai hasil otopsi dari Refli dan juga Indro. Tidak ada pemberitaan yang memberikan informasi mengenai jenazahnya Reza, apakah ikut diotopsi atau tidak. Ya mungkin kalian yang lebih tahu, kalian yang tinggal dekat dengan lokasi kejadian mungkin punya informasinya, boleh tinggalkan komentar di bawah geng untuk melengkapi kekurangan informasi ini. Ada hal aneh dalam kejadian ini geng, yaitu menurut Kepala Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Sutomo yang bernama Dr. Abdul Aziz, petugas forensik itu masih belum menemukan penyebab dari kematian para korban. Tetapi pihak mereka mengatakan ada kelainan, ada hal yang aneh di tubuh para korban ini. Namun sampai detik ini dinyatakan proses analisis masih berjalan untuk memastikan apa benar mereka ini meninggal dunia karena miras tersebut, karena kandungan dari alkoholnya yang menjadi racun atau apalah gitu ya, masih melalui proses analisis. Dan dokter forensik juga mengatakan, selain memeriksa tubuh para korban yang sudah meninggal dunia, tubuh dari para personil yang sama-sama meminum alkohol di saat itu juga akan diperiksa. Nah, lalu pihak kepolisian juga sudah memberikan beberapa barang bukti kepada dokter forensik untuk diperiksa. Salah satunya adalah minuman beralkohol berjenis vodka dan juga rum, serta stok jus diamond rasa cranberry untuk diperiksa agar mengetahui jenis alkohol apa yang terkandung dalam miras tersebut. Apakah mungkin benar hanya etanol atau mungkin ada metanol dan juga isopentanol. Nah, karena di beberapa minuman keras atau minuman beralkohol, ketiga kandungan tadi itu biasanya ada dan berbeda-beda takarannya. Untuk hasilnya kemungkinan akan keluar minggu depan di saat gua syuting konten ini, kemungkinan besar. Nanti kita tunggu aja hasilnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pengakuan dari para korban yang selamat serta pengakuan oleh sang istri yang bernama Yiska Yulia. Di antara para korban yang meninggal dunia, semuanya mereka dilarikan ke rumah sakit dan ternyata ada satu personil juga yang sempat dilarikan ke rumah sakit. Namanya itu adalah Mitra Ohelo alias Mitra, yang mana dia ini sempat dirawat di rumah sakit namun berhasil bertahan dan dikabarkan sudah melewati masa kritisnya. Menurut informasi, Mitra ini sempat dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo untuk melakukan cuci darah, dan untuk saat ini Mitra ini sudah sadar dan sudah bisa diajak berkomunikasi meskipun dokter yang merawatnya menganjurkan untuk tidak bangun dari kasur dan tetap beristirahat total karena kondisi tubuhnya benar-benar lemah. Karena dia salah satu personil yang kondisinya mulai membaik, Mitra ini mencoba untuk menceritakan kronologi kejadian. Di saat itu dia didampingi pengacaranya yang bernama Renal Christopher. Mitra di dalam band Ogi and Friends yang malam itu manggung di bar tersebut berposisi sebagai penyanyi pengganti dan dia mendapatkan job untuk tampil di Crash Lounge Bar Vasa Hotel.
hotel bersama personil band yang lain. Pada hari itu dia bilang dia sangat sehat dan bahkan sebelum datang ke Fasa Hotel, dia ini sempat manggung terlebih dahulu pada sore harinya di tempat yang berbeda. Tapi semuanya berubah setelah dia ikut minum miras atau alkohol di Crash Lounge Bar Fasa Hotel tersebut. Yang mana keesokan harinya dia merasa seluruh tubuhnya seperti habis digebukin atau habis ditonjok. Dia sampai lemas dan tidak bisa berjalan. Akhirnya dia juga ikut dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya sangat kritis. Di saat itu menurut dokter yang memeriksa Mitra, dikatakan di dalam lambung Mitra itu mengalami pendarahan dan Mitra harus segera melakukan cuci darah. Dan untungnya Mitra ini daya tahan tubuhnya cukup kuat sehingga setelah dilakukan proses cuci darah, akhirnya tubuh Mitra ini berangsur-angsur mulai membaik. Dari kasus ini geng, banyak orang yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya disajikan oleh bartender di Crash Lounge Bar tersebut. Karena pengakuan dari personel yang lain yang bernama Bobby, dia bilang sampai 4 hari rasa panas di mulutnya akibat meminum alkohol di tempat tersebut itu tidak hilang-hilang. Jadi bisa dikatakan bartender meracik minuman untuk mereka dengan kadar alkohol yang sangat keras. Jadi kemungkinan besar kerusakan di dalam lambung para korban itu jelas bisa terjadi. Ya ini dibuktikan juga dari hasil pemeriksaan dokter bahwa lambung setiap personel itu sampai terjadi pendarahan. Ya kalau dengan bahasa kasarnya tuh lambung sampai sobek gitu ya, menerima minuman yang sangat keras tersebut. Lalu geng, usut punya usut, salah satu korban yaitu Indro yang dari tadi gue sebutkan. Ternyata Indro ini merupakan sound engineer atau soundman tetapi bukan petugasnya. Melainkan Indro ini adalah bos pemilik sound system. Dia dikatakan menyewakan sound systemnya atau peralatan soundnya ke Crash Lounge Bar. Dan Indro yang hadir malam itu adalah sebagai tamu, bukan untuk bekerja. Kepentingan Indro di sana itu untuk melakukan technical meeting bersama dengan personel band yang lain. Yang mana Indro ini mempunyai rencana ingin mengajak grup band Ogie and Friends ini untuk menyewa sound system dia di saat malam tahun baru nanti. Plot twistnya adalah di dalam kasus ini Indro lah yang membelikan atau mentraktir semua personil malam itu untuk minum alkohol. Nah namun menurut salah satu personil di sana tidak ada yang mengetahui siapa sebenarnya yang meracik minuman tersebut karena sedari mereka datang minuman itu sudah tersedia di meja. Dan beruntunglah untuk beberapa personil yang merasa ada yang aneh dengan minuman yang disajikan itu sempat lari ke kamar mandi untuk memuntahkan minuman tersebut. Jadilah personil yang memuntahkan minuman itu selamat dalam kejadian maut di malam itu. Lalu geng, karena tidak adanya informasi tentang siapa yang meracik minuman pada malam kejadian naas tersebut, akhirnya istri dari Refli yaitu Yiska Yulia mencari tahu sendiri. Dia mencari informasi sendiri siapa yang sebenarnya meracik minuman tersebut. Akhirnya ditemukanlah satu nama bartender yang bekerja di Crash Lounge Bar yang bernama Arnold. Menurut sang istri, Arnold ini sudah lama kenal dengan suaminya yaitu korban yang bernama Refli. Nah tapi cerita dari istri Refli yaitu Yuriska ini agak sedikit nggak relate nih geng. Karena di informasi lain dikatakan kalau yang membeli minuman tersebut adalah Indro. Karena selaku bos pemilik sound system, di saat itu dia pengen mengentertain para personil band Ogie and Friends ini. Jadi dialah yang mentraktir dan membelikan minuman tersebut. Tetapi menurut keterangan dari istrinya Refli, dia mengatakan kalau minuman tersebut dibeli oleh suaminya beserta dengan teman-teman personil band yang lain dengan pembayaran under table. Ya pembayaran under table itu kayak harga temen gitu. Karena kan Refli ini kenal dekat dengan Arnold si bartender. Dan Yuriska menjelaskan kalau Refli ini hanya ingin membantu si bartender tersebut karena bartender yang bernama Arnold ini meminta Refli untuk membeli minumannya tapi bayar dengan harga teman. Di saat itu Refli dan personel yang lain berpikir ya hitung-hitung bantu Arnold. Akhirnya mereka mengiyakan tawaran Arnold tersebut. Di saat itu Refli justru tidak berpikir yang aneh-aneh karena walaupun mereka membeli alkohol dengan harga teman atau under table, mereka berpikir kalau minuman tersebut ya paling sama aja dengan minuman yang ada di bar tersebut. Yang otomatis itu minuman aman dan juga resmi, tidak mungkin dioplos-oplos. Karena kan Crash Lounge Bar ini termasuk bar yang besar ya dari hotel yang cukup ternama yang ada di Surabaya. Lagian juga dia merasa temannya Arnold nggak mungkin ngejebak dia dengan menawarkan minuman yang tidak resmi. Jadilah Rafli di saat itu mengkonsumsi minuman yang diracik oleh Arnold.
Masih keterangan dari istrinya Refli lagi. Dari informasi yang dia katakan, yang paling banyak meminum alkohol tersebut yaitu Refli, Reza, Indro, dan juga Mitra. Dan istrinya Refli mengatakan kalau minuman tersebut mulai terasa aneh ketika sudah di pitcher ketiga. Jadi mulai merasa ada reaksi-reaksi yang tidak biasa di sana. Nah, lalu apa tanggapan pihak hotel nih, geng? Dan juga tanggapan dari bartender yang bernama Arnold setelah mendapatkan tuduhan seperti ini. Sekarang kita bahas. Setelah segala isu timbul kiri kanan, ada yang menyalahkan bartender, ada yang menyalahkan pihak hotel, dan lain-lain gitu ya. Ada kabar berita yang mengatakan kalau si bartender yang bernama Arnold itu sempat kabur. Dia tidak mau diperiksa oleh pihak kepolisian. Nah, tapi isu tersebut ternyata terbantah karena pada hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023, Arnold ini justru bersedia diperiksa oleh pihak kepolisian. Arnold juga mengakui, sesuai dengan cerita dari istri salah satu korban, yaitu istrinya Refli, Arnold bilang dia memang dekat dengan beberapa personil, beberapa korban. Dan dia juga bilang memang benar kalau Refli selaku temannya itu memesan minuman kepada dia, padahal pihak band mereka itu sudah mendapatkan komplimen dari pihak bar. Dan itu ya gratis. Yang gratisnya adalah air putih, terus juga cappuccino. Tapi entah kenapa menurut Arnold justru Refli memesan minuman beralkohol secara khusus kepada Arnold. Nah, di dalam pemeriksaan pihak kepolisian dikatakan kalau Arnold ini diberikan sebanyak 39 pertanyaan selama 3 jam. Dan dalam pemeriksaan tersebut Arnold ini mengatakan dia tidak meracik minuman keras atau minuman beralkohol yang oplosan, tetapi melainkan semua minumannya itu adalah minuman bermerek. Dan dia mengatakan nggak mungkin minuman oplosan bisa masuk ke dalam bar tersebut yang statusnya yaitu merupakan bar resmi, bar besar dari hotel ternama. Tetapi sayangnya nih ya, beberapa barang bukti dan juga gelas yang dipakai oleh para korban itu sudah nggak ada karena sudah terlanjur dicuci. Nah, jadinya di dalam hal ini pihak penyidik tidak bisa memastikan apakah minuman yang dikonsumsi oleh para korban ini telah terkontaminasi atau mungkin ada cairan yang asing, cairan yang lain yang ikut tercampur ke dalam minuman sehingga merubah minuman tersebut menjadi layaknya racun. Dan juga ketika kejadian ini terjadi, pihak bar nggak tahu kalau para personil itu sampai jatuh sakit dan meninggal dunia karena mereka baru mendapatkan informasi beberapa hari setelahnya. Ya otomatis sesuai dengan SOP, semua peralatan makan, peralatan minum ya otomatis dicuci. Dan sampai gue syuting konten ini nih geng, belum ada informasi mengenai kelanjutan kasus ini. Apakah Arnold selaku bartender di dalam kasus ini tuh ya jadi tersangkanya atau justru hanya sebatas saksi, atau mungkin ada faktor lain yang membuat para korban ini jatuh sakit dan meninggal dunia. Nah, sejauh ini kasus ini masih berjalan, proses penyelidikan masih berlanjut. Nanti kita tunggu aja bagaimana akhir dari kasus ini. Siapakah yang harus bertanggung jawab? Nah, tetapi menurut kalian nih geng, selaku orang-orang yang menonton yang mungkin kalian paham dengan dunia bar, dunia minuman keras atau gimana pun lah, kalian boleh beropini dan berkomentar menurut pemikiran dan curiganya kalian. Siapakah pelakunya dan apakah penyebabnya?